Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-8. Kali ini saya akan membahas tentang refeeding syndrome materinya. Jadi refeeding syndrome sendiri pengertiannya di sini adalah kumpulan gejala yang dikarenakan perubahan kondisi pasien, baik itu gangguan klinis ataupun metabolik. Biasanya dikaitkan dengan keadaan malnutrisi pada pasien-pasien dengan gangguan metabolik. Bisa karena gagal ginjal, diabetes mellitus, atau yang lain. Ciri khasnya, tandanya adalah adanya hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipokalemia, dan defisiensi tiamin, bahkan sampai udem. Jadi adanya ketidakseimbangan atau defisiensi dari elektrolit ya. Nah, terparahnya bisa sampai ke aritmia jantung, gagal napas, dan gagal jantung. Jadi bisa sampai kegagalan fungsi organ. Nah, ini patofisiologinya, di mana di sini refeeding syndrome sendiri yang ditandai khasnya itu adalah tadi ya, defisiensi elektrolit, ketidakseimbangannya, defisiensi tiamin. Ini akan berakibat cukup besar ke metabolisme dari zat-zat gizi lain. Jadi ada glukosa di situ, ada protein di situ, itu akan terganggu juga metabolismenya. Nah, penyebab umumnya adalah adanya malnutrisi yang dampaknya itu ke gizi kurang atau gizi buruk, ada starvation di situ. Nah, dari situ adanya ketidakseimbangan dari metabolisme zat gizi makro dan mikro, maka terjadilah refeeding syndrome yang nantinya akan kembali lagi mengakibatkan gangguan dari penyerapan zat gizi makro dan mikro itu sendiri. Dampaknya kembali adalah nanti ke malnutrisi pasien lagi gitu. Jadi sebenarnya adalah refeeding syndrome-nya sendiri yang harus kita perbaiki. Oke, di sini manifestasi kliniknya, jadi bisa dilihat ya ada beberapa komplikasi yang mungkin saja terjadi pada pasien refeeding syndrome, mulai dari gangguan di sistem syaraf pusat, terus ada gangguan kardiovaskular juga atau pembuluh darah, sampai adanya anemia, ada gangguan pencernaan juga adanya udem biasanya. Nah, yang kita harus lakukan pertama kali adalah di sini pengkajian gizi itu udah pasti. Jadi kita screening dulu, kita assessment, adakah penurunan asupan makan, kita recall riwayat makannya seperti apa, asupan makannya, apakah dia sangat sedikit di lebih dari 5 hari terakhir. Terus kehilangan berat badan yang tidak direncanakan bahkan sampai 10% selama 3-6 bulan. Terus IMT-nya itu kurang dari 16 dan kehilangan massa otot. Lalu ada udem di beberapa tempat dan riwayat-riwayat penyakit yang bisa menyebabkan malnutrisi, atau misalnya biasanya berkaitan dengan penyakit infeksi atau penyakit kronis yang dia sudah lama derita. Nah, setelah kita mengkaji, kita melakukan assessment, kita tetap melakukan diagnosa dulu ya. Tapi di sini kita nggak bahas tentang diagnosanya. Yang pasti tetap pakai struktur PS itu, kita cari permasalahan pasien apa, dan intervensinya itu disesuaikan dengan masalah yang sudah ditemukan di diagnosa gizi. Jadi kita sudah membuat diagnosanya, baru kita intervensi. Nah, paling umum adalah tujuan dietnya di sini kita mampu memenuhi zat gizi baik makro maupun mikro dari pasien, lalu mencapai kadar serum elektrolit normal, kita menormalkan kadar gula darah dan mengurangi retensi cairan, juga menjaga keseimbangan elektrolit. Sampai akhirnya nanti kita mampu mempertahankan atau mencapai status gizi normal dari pasien. Di sini syarat dietnya terbagi menjadi resiko sedang dan tinggi. Di sini kita bisa lihat dari hari pertama itu secara bertahap akan meningkat di hari kedua dan 4, 5 ke 7, sampai ke hari ke-8. Itu peningkatannya bisa 5 kilokalori sampai 10 kilokalori. Proteinnya bisa diberikan tinggi, yaitu 15-20%, tapi kita juga lihat kemampuan pasiennya. Misal pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, dia tidak bisa konsumsi protein tinggi, jadi kita bisa berikan disesuaikan aja dengan kondisi pasiennya, dan pastinya dikoordinasikan dengan tim asuhan gizi yang lain. Oke, lanjut. Di sini lemak, karbohidratnya sekian persen, dan nggak lupa di sini elektrolitnya harus menjadi notis yang paling utama selain zat gizi makro. Di sini ada natrium, kalium, magnesium, dan fosfat yang umum terjadi defisiensi pada pasien refeeding syndrome. Suplementasi di sini bila perlu, bila dari makanan dia tidak juga mampu tercukupi dengan baik. Lalu di sini dua resiko yang lain, ada resiko yang sangat tinggi bila tanda IMT-nya kurang dari 14, asupan makannya kurang dan tidak ada asupan lebih dari 15 hari, biasanya kita sesuaikan dari kebutuhan kilokalorinya aja atau kebutuhan kalorinya aja. Resiko sangat tinggi, energinya bisa dimulai dari 5 kilokalori.
Kemudian dilanjutkan dengan pemberian energi yang ditingkatkan secara bertahap, persis sama dengan penjelasan tadi yang resiko sedang dan atau tinggi. Nah, di sini jenis dietnya terbagi menjadi 3. Ada diet refeeding syndrome 1, 2, dan 3. Di mana kita mulai dari yang diet refeeding syndrome 1 dulu. Di sini energinya kita mulai dari 5 kilokalori per kilogram berat badan bila kondisi ekstrim IMT kurang dari 14. Tapi kalau kondisi IMT-nya masih kurang dari 18,5, itu bisa diberikan lebih besar kalau kalorinya 10-15 kilokalori. Nah, ini contoh makanannya biasanya diberikan dalam bentuk cair untuk jangka waktu 24 jam atau 1 hari. Volume awalnya 20-30 ml per 2 jam, bisa 6-8 kali per hari. Diberikannya bisa oral atau NGT disesuaikan dengan kemampuan pasiennya. Dan diberikan selama 1-4 hari. Jadi di sini bahannya sama yang seperti kita udah pernah buat di praktikum makanan cair sebelumnya. Lanjut ke diet refeeding syndrome 2, ini sebagai kelanjutan dari DRS 1 ya. Bila nafsu makan pasien itu sudah mulai baik. Kebutuhan energinya lebih tinggi, biasanya 20-30 kilokalori. Biasanya masih dalam bentuk cair dan di sini ditambah dengan minyak sayur karena kan kebutuhan energinya sudah lebih meningkat. Jadi kita tambah energinya dari minyak atau dari lemak. Diberikan dengan volume awal yang jauh lebih tinggi juga dari daerah 1, 50-75 ml per 2-3 jam. Ini diberikan di hari 5 sampai hari ke-7. Lalu lanjut ke DRS 3, ini sebenarnya sebagai fase rehabilitasi dan peningkatan berat badan. Jadi kita bisa modifikasi menunya itu bisa cair atau lunak atau makanan modifikasi lain disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Diberikan bisa dari 1200 sampai 1600 kalori. Ini contoh makanan cair, kalau masih mau diberikan cair, kita buat cairannya itu mencapai 1200 untuk 1200 kalori, 1600 ml untuk 1600 kalori gitu. Nah, kalau mau menunya modifikasi kita sesuaikan, berarti kita bikin menu untuk 1200 atau 1600 kalori dan menunya disesuaikan dengan kondisi pasien, mau saring atau lunak kayak gitu. Misal kalau misalnya nggak mau diberikan dalam bentuk cair. Oke, nah monitoring evaluasinya di sini masing-masing diet kita monitoring biasanya asupannya, lalu kita periksa elektrolit kaliumnya, fosfatnya, magnesium kalsiumnya, apakah sudah mulai membaik kecukupannya. Terus DRS 2 ditambah dengan fungsi ginjalnya, kita lihat fungsi livernya, kecukupan mineralnya. Terus bila formulanya sudah dapat diterima dengan baik, nafsu makannya sudah mulai meningkat, baru bisa dilanjutkan ke DRS 3. Jangka waktunya 5-7 hari tadi ya. Dan hari ke-8 DRS 3 ketonefnya dari asupan zat gizi, berat badan mungkin sudah bisa dilihat, tekanan darah dan kadar-kadar biokimia seperti elektrolit atau glukosa darah. Mungkin gitu aja materi refeeding syndrome kali ini. Nanti akan ada tugas bagaimana membuat menu untuk pasien refeeding syndrome. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.